Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Intan Cahyaning Tias, salah satu dosen dari Prodi PGSD FKIP Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan ketika mengajar mata kuliah problematika pembelajaran di SD bagi mahasiswa PGSD FKIP Universitas PGRI Madiun. Visi dan misi UNIPMA adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Sehingga saya sebagai dosen akan terus berusaha menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kualitas pembelajaran di UNIPMA melalui sarana dan prasarana penunjang di UNIPMA. Sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran di UNIPMA sudah sangat memadai. Salah satunya adalah Smart TV yang ada di Prodi PGSD. Ini sangat menunjang sekali kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, di UNIPMA juga memiliki e-learning UNIPMA atau yang biasa kita sebut dengan ELMA. ELMA digunakan pada masa COVID. Namun setelah masa COVID berakhir, ELMA masih tetap digunakan sebagai pelengkap dan pendukung pembelajaran tatap muka. ELMA bisa kita gunakan untuk absen, upload materi dari dosen, untuk diskusi sebelum ataupun sesudah tatap muka, untuk kuis, UTS maupun UAS berbasis digital. Selain itu, saya sebagai dosen juga mengembangkan media pembelajaran berupa papan literasi digital yang berisi soal-soal untuk merangsang kegiatan literasi bagi mahasiswa. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran dan sarana-prasarana pendukung di UNIPMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6A? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan agenda kita, yaitu evaluasi hasil presentasi yang sudah kalian lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, silahkan semuanya absen terlebih dahulu. Absen dulu di ELMA. PJ, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa? Oh, Novi ya. Oke. Nah, ini absensinya. Mbak Jihan belum masuk ya. Junior, ayo. Atau yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Sudah. Kalian ibu cekkan karena Juni Mulyana ada? Ya. Oke, sudah ya. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke turnamen yang sesungguhnya, Bu Tiara mau ngecek pemahaman individual dari kalian semuanya ya. Kalian kan kemarin sudah dikasih tahu hari ini kita akan mengadakan turnamen. Harusnya per individu sudah belajar ya. Silahkan nanti yang bisa angkat tangan, nanti akan Ibu masukkan ke poin tambahan bagi yang bisa menjawab ya tentang materi yang akan kita turnamenkan nanti. Ya, yang pertama adalah mengenai materi kita, problematika pembelajaran di SD. Apa itu problematika? Oke, silakan Mbak. Mbak Relia ya? Oke. Problematika yaitu suatu masalah yang membutuhkan penyelesaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oke, terima kasih Mbak Relia. Kasih tepuk tangan. Untuk awalannya saja. Lalu kita kemarin juga sudah banyak banget belajar mengenai contoh-contoh problematika yang ada di pembelajaran SD. Kira-kira apa saja ya problematika yang sudah kita pelajari kemarin? Coba dari depan. Problematika kompetensi guru, betul. Sini. Problematika pengembangan kurikulum. Sini. Problematika sarana prasarana, yang sini. Problematika anak berkebutuhan khusus. Problematika anak berkebutuhan khusus. Ada lagi? Sudah ya? Oke, ya.
Sepertinya sudah belajar semua, alhamdulillah. Berarti kita siap untuk melakukan turnamen ya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan kasih penghargaan bagi kelompok terbaik yang bisa sampai ke finish duluan. Ya ini ya, nanti kita akan bermain quiz atau turnamen tentang problematika pembelajaran di SD. Ini seperti yang sudah Ibu bagi kelompok kalian masing-masing. Nanti satu persatu dari kelompok itu akan maju sesuai dengan urutan. Urutannya kan sudah Ibu sampaikan, kayak misalnya kelompok 1 nanti urutan pertamanya ada Mbak Rini, kelompok 2 Alvina, kelompok 3 Mbak Dewi, kelompok 4 Mbak Roki. Ini yang kemampuannya relatif sama ya. Jadi nanti dilanjutkan di bawahnya dan seterusnya. Ini Ibu acak tapi Ibu sesuaikan satu kelompok memiliki kemampuan yang heterogen ya. Oke. Jadi nanti setiap kelompok akan diwakili dengan pion-pion yang ada di depan ya. Pion hijau ini untuk kelompok 1, diingat-ingat. Pion biru ini untuk kelompok 2, pion pink ini untuk kelompok 3, pion yang kuning ini untuk kelompok keempat. Nah, nanti ketika misalnya Mbak Alvina maju, ya, Mbak Alvina maju langsung mencet ini dadunya. Nah, dadunya berarti ke angka berapa? Angka 2. Apakah dia langsung maju? Tidak ya. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan dulu sesuai dengan dadu yang ditunjukkan. Oh, angka 2. Berarti dia harus menjawab pertanyaan yang ada di nomor 2. Apa yang Anda lakukan sebagai guru jika sarana dan prasarana di tempat Anda mengabdi tidak memadai? Itu sudah. Lalu Mbak Alvina harus menjawab ini. Kalau bingung Bu, ya ini gunanya kelompok ya. Dia bisa tanya ke kelompoknya ya. Nah, dikasih waktu apa tidak Bu? Ya dikasih lah, kan dikasih waktu ya sebenarnya sesok ya. Kita harus dibatasi dengan waktu. Waktunya adalah kurang lebih nanti adalah 2 menit. Nah, nanti ketika pertanyaan sudah Ibu bacakan, ketika dia mau menjawab langsung Ibu nyalakan. Akan berjalan waktunya. Ketika waktunya habis dia belum selesai menjawab, berarti hangus. Berarti dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa yang terjadi ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan? Ya dia akan diam di tempat, nggak gerak ya. Nah, kalau pemenangnya siapa? Pemenangnya ya nanti ada 2 kemungkinan. Ketika waktunya mencukupi, ya pemenangnya yang sampai duluan di finish. Kalau waktunya nggak mencukupi, berarti ya yang paling jauh jalannya. Seperti itu. Sama nanti ada totalnya kan. Oh, kelompok 1 total perolehannya berapa? Nanti akan Ibu tulis di kertas ini. Satu pertanyaan nilainya 10. Kalau nggak bisa menjawab nilainya 1. Kalau jawabnya separuh-separuh, maksudnya nyaris benar, nilainya 5. Ya. Gimana? Sudah jelas permainannya? Oke ya. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Untuk kelompok pertama itu kamu ya, nomor 20 yang belum ya. Dipencet nomornya. Jelaskan peran masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Silakan kalau mau bertanya, timer kita mulai. Peran masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada lengkap. Oke. Ya, peran masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Gimana? Sudah? Ayo Mbak. Peran masyarakat. Silakan. Peran masyarakat dalam pengembangan kurikulum yaitu untuk memberikan saran dan penilaian apakah kurikulum itu sudah tepat atau belum, dan pemberian suatu dana. Ya, jadi mendukung pelaksanaan. Betul sekali,
1, 2, 3, 4, 5. 12. Tutup. Ya, alhamdulillah untuk turnamen sudah selesai ya. Kita lihat di sini ada kelompok kepiting yang juara karena sudah mencapai finish terlebih dahulu. Untuk kelompok kepiting kita kasih tepuk tangan. Untuk kelompok yang lain yang masih belum sampai finish, ya ini tandanya masih perlu banyak literasi lagi, banyak membaca lagi materi tentang problematika pembelajaran di SD. Silahkan belajar lagi. Untuk yang kelompok pemenang, terima kasih sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Untuk yang lainnya terus belajar dan tetap semangat. Kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.